Lu selama di sana makan dibayarin semua, ya kan? Semuanya Tempat udah tinggal ada. dibayarin, iya. Total hadiahnya berapa? Ya di atas 3 digit lah. Dari blockchain bisa langsung ke front end, ke UI-nya, bisa juga via back end dulu. Jadi secara konsep sebenarnya bedanya Web3 sama Web2 tuh paling dasarnya adalah beda di smart contract sama di back end biasa. Karena kita misalnya kita kerja nih, kita udah ngantuk kan. Tapi kalau lihat tim sebelah kok masih ngoding sampai pagi kan. Kamu kalah dong rasanya kan. Kompetitifnya Kompetitif langsung kayak, oh gue juga ngoding nih, gue juga kerja sampai pagi gitu kan. Mereka gak tidur, kita pun gak tidur gitu. Gue merasa ya selama kita bisa build something, ada produk yang menurut gue tuh bisa solving banyak problem. Kita gas aja. Halo semua, balik lagi ke podcast Selar. Dan episode kali ini gue kedatangan temen gue. Dan dia tuh hebat banget. Dia salah satu finalis ETH Global Hackathon loh. Ini dia, Riksan. Halo. Kamu gak tegang gak? Udah lama gak rekaman jadi ya agak tegang. Ya udahlah aman. Oke, mungkin kenalan dulu boleh San, background lo gimana? Oke, halo semua. Gue Riksan, gue Chief of Product dari Ingo Studio. Jadi basically kita software house yang khusus di Web3. Jadi kita develop token, kita develop website untuk company di Web3 basically. Dan kita juga kadang ikutin hackathon, It's Global salah satunya yang kita ikutin. Iya. Oke, sebelum kita ngomongin soal It's Global, berarti lo dari awal tuh udah jadi product manager di Web3? Gue awal tuh lebih ke designer sebenarnya. Jadi gue mulai dari graphic designer, lalu video editor untuk company-company di Web3, project Web3, lalu gue berkembang lah gitu. Dengan gue ada masuk beberapa company juga sebelumnya untuk belajar product management, product designer. Jadi dari situ gue kembangin terus sampai sekarang gue fokus di product design untuk company di Web3. Gitu. Wow, berarti emang udah dari awal tuh banyak berkecimpung di industri Web3 ya? Apa yang bikin lo tuh akhirnya tertarik sih untuk tetap di Web3? Kenapa nggak coba di Web2 mungkin? Oke, mungkin kalau gue sih emang dari 2019 udah main crypto gitu. Jadi awal banget tuh nyoba masih trading lah gitu kan. Setelah trading Tron dulu, BNB, lalu kita coba gue pelajarin menarik juga nih secara industrinya gitu, nggak cuma trading doang. Karena teknologi belakang ini yang lebih menarik sebenarnya daripada harga token yang naik turun doang. Benar. Sebenarnya, nah itu yang bikin gue makin tertarik. Jadi gue juga ada kerjaan project-project yang Web2 sebenarnya, tapi secara pribadi gue lebih suka yang Web3 gitu. Oh, tapi kan lo belajar ngoding juga nggak sih di product manajernya? Sebenarnya gue belajar coding waktu kuliah doang. Gue kuliah IT gitu. Tapi setelah lulus, gue lihat desain lebih menarik, bisnisnya lebih menarik, flow usernya. Nah itu yang gue lebih dalamin setelah itu. Lebih suka di sananya. Ya? Iya. Oke. Dan lo juga udah sering ikutan hackathon kan? Lumayan sering. Berapa kali total hackathon yang udah lo ikutin? Total 3 atau 4 hackathon. Wow. Di mana aja itu? Dulu pernah yang Orbis hackathon, lalu pernah juga hackathon yang It's Global yang tahun lalu, yang online. Yang kali ini It's Global yang offline yang di Singapura. Gitu. Dia tuh rangkaian dari token kan, acara token atau beda? Yang di Singapura tuh sebenarnya ditempelin. Jadi kadang kalau ada event yang kayak token gitu, ada tempel nama hackathon di ujungnya. Gitu. Oke. Dan yang ini lo jadi finalisnya. Jadi finalisnya menang yang di Singapura. Total hadiahnya berapa? Ya di atas 3 digit lah kalau totalnya. Wah, berarti lebih menarik ikutan hackathon dong ketimbang kerja. Kalau bisa tiap bulan menang enak sih. Jadi gak usah kerja lagi. Oke. Boleh gak sih di-share sedikit hackathon tuh apa sih? Maksudnya arti dari hackathon itu atau event tuh tentang apa gitu, biar orang-orang mungkin yang belum pernah mendengar itu bisa tahu. Jadi sebenarnya hack itu kan kayak sebenarnya istilah dari ngoding sebenarnya. Jadi kayak hack dan maraton digabungin di hackathon. Hack dan maraton. Iya sebenarnya. Jadi makanya di hackathon itu kita dalam waktu yang singkat. Jadi kalau yang It's Singapore ini dalam waktu 36 jam kita develop something dari scratch sampai selesai gitu. Tapi ada juga yang lama, misalnya yang di online. Online itu mungkin 2 minggu, 3 minggu waktunya. Gitu. Jadi kalau yang offline tuh bisa yang hitungan hari doang, tapi kalau misalnya yang online itu bisa yang lumayan panjang waktunya. Lebih panjang waktunya. Kemarin gitu. tuh mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang di It's Global? Yang di Singapura itu dari tanggal 20 jam 9 malam start hacknya. Submitnya itu di tanggal 22 jam 9 pagi. Wah, itu apa sih yang kalian kerjain? Terus kayak pembagian kerjanya tuh gimana sih? Oke, kalau dari tim gue sendiri kita berlima sebenarnya. Kalau gue tuh lebih ke product design sama di bagian lain-lainnya lah. Gue yang presentasi, gue bikin idenya sama teman-teman ide sebenarnya, tapi gue yang refine untuk user flow-nya. Nah, tim gue 4 ini pada developer. Ada 1 blockchain developer, 1 back end atau full stack, 2 lagi front end developer gitu. Jadi kayak dari guanya tentu ini gue pengen goalnya ini gitu. Setelah udah kecapai goal ini, ya udah gue bagi sama mereka, discuss. Kalian pegang bagian mananya. Kita bikin flow-nya yang enak tuh gimana gitu. Itu boleh gak sebutin siapa aja 5 orang itu biar mungkin teman-teman. 5 orang itu ada Harry yang dari Bali, ada Kelvin partner gue, ada Diki partner gue juga, ada Farhan dari tim gue juga. Gitu sama gue, kita berlima. Berarti lo yang nge-lead, lo yang presentasi, lo yang punya mungkin gambaran besar dari project itu. Gambaran besar lah, kita discuss tapi kan gambarnya gimana gitu. Setelah udah ya udah kita bagi tugas. Gue kerjain bagian-bagian user flow, bikin videonya, presentasinya, pitchingnya. Nah mereka kerjain bagian tag-nya gitu. Yang kayak
praktek teknisnya gitu ya. Yang ngodingnya, bikin smart contract-nya, bikin back-end-nya itu dari mereka. Oke, gue sih banyak banget pertanyaan di otak gue sekarang nih yang mau tahu soal hackathon ya. Oke. Pertama, mungkin persiapan lo untuk hackathon yang terakhir ini yang IT Global berapa lama? Persiapan seminggu lah. Seminggu. Itu Seminggu. udah punya, maksudnya untuk ide dan lain-lain tuh pas lagi Hamin seminggu itu. Iya, jadi kita dari Hamin seminggu itu kita udah mulai discuss, kita Google Meet. Kita discuss dulu apa nih semua ide yang kita keluar ada punya tuh lempar dulu semuanya gitu. Gue punya Wow. ide tentang APR lah, bisa gue share, cuman itu ide yang udah kita gak jadi pakai lah gitu. Jadi basically kita punya ide apa kita lempar sama belajar dari hackathon sebelumnya gitu. Hackathon yang gue lakuin di tahun lalu yang online tuh gue gak masuk finalis. Tapi gue menang sebagai best mobile app dari Wow. Comet sponsornya. Nah kita kan Oke. gunakan itu juga dari pengalaman gitu kan. Kenapa kita tuh gak jadi finalis yang tahun lalu? Itulah yang kita pakai sebagai pijakan untuk next stepnya, kenapa kita bisa bikin produk yang lebih bisa menang lah. Oke, Dan untungnya oke. benar kejadian. Oh, wow. Lo tuh evaluasi dulu project yang sebelumnya, Benar. terus di project yang ini lo bener-bener kemas sempurna mungkin ya daripada project yang sebelumnya. Wah, oke. Berarti yang lo bikin tuh di yang sekarang tuh apa projectnya? Oke, gue menceritakan tentang yang gue bawa kemarin yang di Eat Singapore. Itu basically Squidle. Namanya Squidle. Squidle. Kenapa Squidle? Sebenarnya Squid dari kata squid. Squid itu kan punya banyak tentacle kan. Jadi Ya. kita tuh support banyak chain di Ethereum. Oke. Lalu squid itu cumi itu bisa kamuflase. Dia Betul. bisa sembunyi lah gitu supaya gak kelihatan. Pakai Itu juga- tintanya dia. Iya, pakai tinta lalu dia bisa ngubah warna kulitnya supaya gak kelihatan untuk Oke. sembunyi. Nah, gue mau bikin something yang mirip dengan itu sebenarnya. Tapi Oke. lebih ke konsepnya dulu, lalu namanya baru Squidle. Jadi konsepnya adalah kita mau bikin static payment link. Oke. Gitu. Jadi gampangnya kalau di Web3 itu sekarang susah loh untuk gue misalnya terima pembayaran, ya kan? Kalau gue terima pembayaran, gue kasih address gue ini. Tapi kalau Iya. ada klien gue yang nggak tahu Web3, nggak tahu address, gue harus kasih dia ini ya rekening bank gue atau PayPal gue kan. Iya, iya. Lalu gue harus ngecek semua PayPal gue masuk gak saldonya, bank gue Betul. masuk gak saldonya, address gue masuk gak saldonya. Nah gue pengen gabungin ke satu tempat gitu. Jadi gue hanya gampang kirim dong uangnya ke Rickson.squidle.me. Bisa di website tuh. Jadi muncul Iya. websitenya. Ada QR-nya, ada address kriptonya dengan beberapa chain kita support, sama dia bisa bayar pakai credit card. Kita pakai Dynamic. Oh. Jadi oke. untuk orang yang nggak ngerti Web3, Masih dia bisa pakai credit masih card. bisa bayar gitu. Oh, oke. Berarti ini gue coba rangkum sedikit ya. Jadi kalau misalnya di Web3 kan transaksi sekarang itu, misalnya gue mau kirim ETH gue ke alamat ETH lo. Berarti lu mesti ngasih gue alamat Address. ETH lo gitu Iya, ya kan. heeh. Gak bisa ngasih alamat yang lain. Kalau Iya. kalau lu ngasih gue yang Solana, lu nggak bisa Nggak bisa nggak kirim. akan kekirim duitnya gitu. Mm-mm. Terus kalau misalnya Squidle ini adalah kalau gue punya ETH nih mau kirim ETH, gue hanya minta alamat Squidle lo aja, Iya. berarti kan. Iya. Jadi Squidle lo itu akan langsung ngasih address dan langsung ngedirect ke alamat ETH lo gitu. Iya. Jadi gue cuma pakai alamat itu doang. Iya. Oh, Gitu. oke. Berarti udah bisa support apa aja alamatnya yang Chain yang kita support pertama Ethereum, Binance Smart Chain, Flow EVM, Phoenix, sama baru 4 itu sih yang kita support. Oh, oke. Berarti kalau misalnya gue mau kirim ya kasih Squidle-nya aja gitu. Iya, lu kasih rickson.squidle.me. Dan karena ini static, jadi sampai kapanpun lu gak perlu nanya-nanya gua lagi. Dia bakalan berubah-berubah terus Addressnya sebetulnya. berubah terus. Dan itu yang bikin aman ya. Itu yang bikin aman karena kita pakai Oasis juga. Jadi basically di usernya itu gampang banget, ya kan? Tapi di belakang ini kita pakai teknologi Oasis untuk privacy supaya user itu gak bisa ngecek Rickson itu punya saldo berapa. Oh, Nggak akan bisa dicek, gitu. Oh, karena emang itu berubah-berubah terus. Berubah itu terus. bagus. Kita pakai teknologi stealth address. Jadi Masih sebenarnya ada privasinya Iya, ada berarti kan, privasinya. nggak semerta-merta Iya. langsung transparan buat Bener. semuanya gitu. Berarti ini sebetulnya proyeknya udah open for public ya? sebenarnya kita udah development di hackathon kemarin. Tapi kita mau refine lagi nih sebelum kita open ke public sebenarnya. Kemarin kita push supaya dalam 36 jam itu tercapai dulu goalnya nih. Oh, baru lu Gitu. perbaiki dan sempurnakan. Tapi kita akan lagi sempurnakan. Mungkin dalam 1-2 minggu udah bisa dipakai lah app-nya gitu. Oke. Next mau bikinnya ada chain apa lagi? Yang pasti mungkin kita mau support Solana ya. Oh, Solana sih, iya. Tron karena murah ya. Tron. Iya. gitu. Wow, bakalan banyak sih. Bakalan bagus banget sih, membantu banget ya. Kayaknya ini juga belum pernah ada kan, baru kalian aja kan. That's why lu juga menang jadi finalis Iya, karena belum ada yang bikin iya, gitu. Iya. Oke. Terus kemarin selama 3 hari itu berarti gimana tuh kalian tidur 36 jam kalian nggak tidur tuh? Apa ganti-gantian? Biasanya Sebenarnya ganti-gantian ya? ganti-gantian. Tapi kalau misalnya rata-rata ya teman-teman kita sama lah. Jadi di hari pertama itu tidur paling 2 jam 3 jam. Di hari pertama. Lalu di Oke. hari keduanya yang lain tidur 1 jam 3 jam. Gua karena ngejar bikin videonya, ngejar make sure untuk video demo itu oke, bisa submit. Oh, Karena kita untuk submit itu harus ada videonya. video demo yang harus lo presentasikan. Iya, gitu. Itu wajib ada videonya untuk ngejelasin demo app ini gimana. Untuk kita Oke. submit. Nah, gue ngejarin itu. Kita harus voice recording gitu kan.
Jadi Oke. karena jam 5 jam 6 tuh pada tidur kan. Jadi enak tuh rekaman hening. Iya, Kalau iya, masih iya. malam jam 12 tuh masih pada rame di ruangannya. Oh, Gitu. oke. Gue tuh penasaran, apa sih yang lo bikin pertama kali nih ketika ikut, kan lu cuma 36 jam kan bikin itu. Maksudnya dari awal tuh apa dulu sih yang lo bangun? Karena kan kayaknya bikin aplikasi kayak 36 jam gue nggak tahu ya, karena gue bukan developer jadinya nggak bisa membayangkan tuh susah atau gampang. Oke. Karena kita itu udah fixin gitu. Jadi H-2 tuh kita udah fix ide. Jadi kita udah tahu masing-masing tuh role-nya apa. Oke. Gitu. Jadi waktu mulai jam 9 kita udah kerjain tugas masing-masing. Kalau gue kan sebagai desainer juga, gue bikin UI UX-nya di Figma. Gue bikin gimana page utamanya, gimana bentuk QR-nya, chain-nya apa aja, flow-nya itu gimana. Itu gue bikinin di awal. Temen gue yang misalnya blockchain, si Harry, dia udah mulai bikin smart contract-nya. Gitu. Oke. Calvin udah mulai combine back-end-nya. Kita mau pakai INS, salah satu yang kita pakai, protokol yang kita pakai. Gimana INS ini bisa dipakai connect ke Squidle-nya ini. Gitu. Diki sama Farhan udah mulai liatin yang desain gua, bikin front end-nya. Gitu. Karena kita udah prepare, idenya udah ada. Jadi waktu jam 9 mulai kita udah bisa kerja masing-masing. Udah langsung tugas masing-masing udah Benar. tahu ya. Jadinya tinggal ya udah langsung barengin, praktekin. Oh, kekejar 36 jam ya? Ya. Mau gak mau ya harus Mau jadi nggak ya kan, mau, itu kan iya. lagi lomba. Total berapa peserta? Total 1.200 peserta. Projectnya berarti 1.200 juga? Nggak. Atau ada? Karena satu tim tuh bisa 1 sampai 5 orang. Jadi project yang kesana itu 309 project. Oh iya benar-benar. Dan kalian masuk ke 10 finalis terbaik. 10 Wow, finalisnya. dari Indonesia lagi. Untungnya. Indonesia berarti cuma kalian doang yang menang. Yang full Indonesia cuma kita, tapi di tim lain waktu gue lihat ada kok mereka bertiga, salah satu itu orang Indonesia juga. Menang juga finalis juga. Finalis juga. Duanya orang Singapura kalau gak salah. Oh gitu. Oke. Nih gue lagi mau coba menyatukan semua di otak gue. Terus kalau misalnya yang project lo ini berarti menangnya karena memang apa? Apa sih yang dinilai dari si hackathon ini tuh? Oke, mungkin gue jelasin habis kita submit flow-nya gimana Oh supaya iya, lebih kebayang boleh. gitu ya. Jadi habis kita submit projectnya, kita harus pitching ke juri dari East Globalnya gitu. Kalau East Global ini nentuin finalis doang. Jadi kita pitching selama 7 menit, 4 menit kita pitching, 3 menit Q&A. Kita jelasin lah gitu kan. Setelah itu kita harus presentasi ke protokol yang kita pakai. Protokol tuh kayak teknologi lah, Yang sponsor dipakai. yang dipakai lah Iya, gitu iya. kan. Jadi kita kan pakai ada 9 sebenarnya yang Oke, kita boleh pakai. sebutin aja, boleh. Gue coba ingat ya, tapi yang pasti Oasis, INS, Dynamic, Phoenix, Flow EVM, 1 inch, Wormhole. Tapi yang kita beneran pakai itu cuma 4 sebenarnya. Jadi oke. kita berusaha mencoba 9, tapi yang kita beneran pakai itu cuma 4 dan kita presentasi ke 4 ini. Gue bisa jelasin, 4 itu ada INS, Oasis, Dynamic, sama Flow. Kita Oke. ke 4 ini. Nah dari 4 ini kita menang di 2 lagi gitu. Jadi dari finalis tuh kita menang, finalis lebih ke general Iya. gitu. Kalau misalnya sponsor ini, gimana sebagus apa kita menggunakan produk Protokol mereka, tersebut, iya. protokol tersebut Iya. di aplikasi kita gitu. Di Dynamic itu untuk loginnya, login sama yang bayar pakai kartu kredit tadi. Oke. Kita menang saya best consumer product dari Wih. Dynamic, sama dari Oasis kita menang juara 3 yang pakai teknologi si Sapphire Network mereka gitu. Oh, berarti hadiahnya apa tuh dari masing-masing protokol? Kalau Eh, boleh tahu. Dynamic dia kasih 2.000, Wah. Oasis kasih 1.500. Lumayan lah ya, lumayan banget tuh 36 jam itu nggak tidur, Iya. ya kan? Terus kalau misalnya dari It Globalnya lagi, sebagai finalis tuh kalian dapat apa lagi selain hadiah? Mungkin dapat benefit lain gitu? Pertama kita dapat benefit, kita dikasih budget lah sponsor untuk kita next ke It's Global selanjutnya, hackathon selanjutnya. Dikasih budget untuk dibayarin tiket sama hotel, Oke. dikasih Ledger Nano S, Wih. lalu dikasih hoodie, lalu dikasih Wah. banyak support sih secara digital. Misalnya kalau yang developer tahu, kita dapat akses ke Faucet Ethereum tuh lebih cepat, limitnya ditinggiin. Lalu kita masing-masing dapat Amazon kredit untuk server tuh $5.000 per orang. Tapi habis itu kalian jadinya apakah proyeknya akan dilanjutkan dengan backupnya si Ethereum atau gimana? Dari Ethereum ini sebenarnya nggak langsung nge-backupin, tapi dari kita mau lanjutin karena udah ada beberapa investor yang udah nanya gitu loh. Wih, Jadi kita mantap. yaudah kita mau refine dulu nih. Habis kita refine, mungkin kita bakal pitching lagi ke beberapa investor yang berminat gitu. Wow, keren banget dong. Berarti next yang di Bangkok ya? Di Thailand itu Bangkok. mau bikin project yang mirip-mirip atau mungkin udah ada ide yang lain? Jujur belum ada idenya. Jadi kita mungkin bakal discuss lagi dalam 1-2 minggu ini sama tim apa yang kita mau bawa ke Bangkok. Wah, Karena secara skill sepertinya lebih gede lagi. Karena secara price pool 2 kali lipat dari lebih Singapura. gede lagi. Ini yang kemarin berapa? 5 miliar? Ya, 5M tuh 5 miliar rupiah atau? ya 5 miliar rupiah 325 ribu. Oke. Kalau yang di Bangkok itu price pool 725 ribu.
Oh, berarti bisa dapat lagi tuh. Semoga bisa dapat lebih. Ya lumayan sih, kan 2 kali hackathon jadi gak usah kerja lagi, ikut aja hackathon. Tiap bulan hackathon kalau mau. Iya, kayaknya sih mungkin bisa menang lagi sih kalau misalnya. Amin. Kan kemarin aja udah tahu kan, maksudnya untuk gameplaynya kayak gimana, terus dari kemampuan masing-masing, jadinya kalian lebih confident gak sih abis Lebih ikutan? confident sih. Nanti Lebih next confident. juga mungkin benchmarknya juga udah lumayan tinggi kan Iya. pasti. Dan di Indonesia kayaknya kalian yang pertama kali ya menang hackathon dari Indonesia yang global gitu. Yang offline pertama kali kita. Oh, yang online mungkin ada lagi Yang yang online lain. ada yang pernah menang juga gitu. Oh, nice. Next hackathon tahun ini itu yang terakhir berarti yang di. Iya, ini Bangkok di tanggal 15 November. Oh, tapi kayaknya mungkin ekspektasinya orang RTH juga lebih tinggi ke kalian kan. Pasti apalagi nih kira-kira yang mau dikeluarin Iya. gitu. Kalau yang lain-lain kemarin tuh yang 10 orang itu dia bikin apa aja? Yang menang-menang itu yang lo tahu. Yang salah satu itu dia konekin NFT sama hotspot. Jadi lu kalau mau connect hotspotnya harus punya NFT-nya. Jadi connect IoT sama blockchain. Jadi kayak ya bagus banget gitu loh secara idenya. Oh gitu. Advance banget dia bisa bikin gitu kan. Karena kasarnya blockchain itu satu hal yang baru kan. IoT juga yang masih berkembang. Jadi combine ke satu hal gitu. Ada juga yang bikin Gamblefy. Jadi kayak gambling tapi secara lebih fair lah. Iya. Gitu. Ada juga yang bikin sebenarnya lumayan mirip, dia kayak namanya angpau.money. Jadi basically untuk Angpau. ngirim-ngirim angpau gitu. Jadi kayak kita bisa ngirim link ke orang itu terima linknya, terima uangnya. Oh, langsung. Bisa langsung gitu. Secara konsep seperti itu yang menarik sih. Jadi Menarik. kayak mereka orang Singapura kalau nggak salah. Ada juga yang bikin review Google. Jadi review Google-nya itu pakai WorldCoin untuk ID-nya. Jadi supaya jelas siapa sih yang review ini bukan orang sembarangan, bukan bot. Oh gitu. Supaya review-review di Google Maps itu lebih fair dan lebih jelas ini siapa yang review. Nggak bisa kita sengaja nggak suka nih sama satu restoran, kita sengaja review jelek. Nggak bisa kayak buzzer gitu, Nggak bisa buzzer. Nggak bisa buzzer. Buzzer kata-ketir nggak nih? Berarti ini. Oh, kalau misalnya yang project lo ini berarti nextnya bakalan lo develop lagi. Terus mau tambahin lagi chain apa? Gue udah nanya belum sih tadi? Belum ya? Udah sih, tapi kita mau tambahin mungkin pasti Solana, Oh iya. Tron, chain lain mungkin kita Tron- bakal pertimbangin Tron- lah. Mostly EVM bakal kita support sebenarnya. All EVM. Oh iya, usahakan lah sebanyak mungkin. Kapan kira-kira ininya, roadmapnya? Gue belum tahu pasti karena sekarang kita lagi mau refine dulu yang udah kita buat, karena Oasisnya itu udah ada hackathon lagi yang secara online. Deadline-nya tuh di bulan November. Oh, ikut November lagi? awal. Ya kita disuruh sama orang Oasisnya, kalian refine dong. Yang udah kalian buat, kalian refine, submit lagi aja. Nggak harus ide baru, dia bilang. Oh, sama yang itu juga nggak apa-apa? Gak apa-apa, projectnya? tapi kita refine. Jadi gampangnya gini deh. Di Oasis itu kita mostly pakai Sapphire Network-nya. Tapi dia ada teknologi Ruffle namanya. Oke. Nah, kita belum pakai teknologi Ruffle ini. Dan dia suruh kita pakai teknologi Ruffle-nya di Squidle ini. Lalu kita submit Squidle ini ke hackathon mereka lagi. Wih, Gitu. Iya. Mungkin bisa ini sih, bisa Iya. ada kesempatan lagi Iya. ya. Oke, kalau misalnya yang dinilai itu apa sih kalau udah hackathon tuh? Apakah dari keunikan aplikasinya atau apanya biasanya? Gue mungkin nggak tahu kayak detailnya banget, tapi yang gue bisa kebayang itu pertama harus unik, lalu beneran problem solving. Masalah apa sih yang mau di solve sebenarnya? Makin gede masalahnya, ya makin bagus. Lalu mungkin inovatif ya. Iya. Itu sesuatu yang kayak belum pernah ada sebelumnya. Kalau misalnya sebenarnya konsep static payment link itu udah ada, tapi kita Oke. bikin beda dengan privacy. Selama ini, lu kalau bikin static payment link tuh bisa dicek alamat lu mana. Iya. Nah, kita bikin privasinya ini pakai teknologi yang baru lah, belum pernah dibuat. Gitu. Lalu dia juga ada ngomong tentang UI UX-nya. Dia mau UX-nya segampang mungkin, clear Iya. apa tujuannya. Itu yang gue sangat tekanin sebenarnya di aplikasi kita gitu. Oh, kalau kalian tuh bikin static payment link-nya tuh kayak pakai apa sih untuk ngerubah-rubah alamatnya? Jadi untuk linknya itu kita pakai INS. Oh, pakai INS. Iya, INS itu kan misalnya Rixen.it bisa gitu kan. Nah, kita pakai teknologi off-chain resolver mereka supaya bisa bikin kayak website gitu. Jadi kita juga punya kedepannya ya, kita punya SDK. Misalnya nih, kita bisa bikin misalnya ajeng.seller.co, ya kan? Itu dibuka bisa di payment link lu. Oh, dan itu kayaknya kalau misalnya nantinya bakal berkembang banget, misalnya si Squidle ini, ya udah orang bakalan ngasihnya ya alamat itu Alamat itu doang. ngasih. Iya, jadi standar ke depannya kalau bisa. Wah, Jadi gak perlu lagi address lo apa, dikasih address kan. Nanya lagi, ini chain apa? iya. Ton atau Ethereum atau BSC misalnya gitu kan. Kita repot. Nah, dengan teknologi ini user hanya kasih satu link, lu punya sebagai yang punya link, lu bisa ke dashboard lu ngecek semuanya itu bisa kelihatan. Oke. Saldonya masuk belum? Kalau udah masuk, lu bisa narik ke tujuan lu kemana langsung. Secara simple, gak perlu lu Oke. tarik satu-satu. Berarti kalau misalnya kayak gitu, lu udah kepikiran buat masukin debit juga nggak? Debit sekarang udah ada yang kayak Visa Master yang bisa pakai kayak kredit juga. Sebenarnya kita tergantung dari
Banknya? on ramping yang kita Oh. pakai. Karena kita pakai Dynamic, dia kerjasama dengan Bangsa namanya. Nah, Oke. Bangsa ini saat ini support credit card. Karena standalone negeri kali ya. Jadi Iya, credit card iya. sangat disupport. Jadi kedepannya kalau emang kita bisa support lebih banyak lagi payment, pasti kita mau masukin. Bahkan even QRIS kalau emang udah bisa ya why not kan sebenarnya kan. Iya, Terima iya. pembayaran, yang penerima pun juga enak terimanya gitu. Wah, ya sih. Tapi mungkin kayaknya kalau untuk sekarang, kalau untuk ke Web2 yang kayak payment-payment yang di banking itu kayaknya juga nggak begitu efektif ya. Karena kan orang-orang Web2 juga belum sejauh itu ya. Paling kalau Web3 juga credit card dan juga alamat-alamat kayak gitu ya udah cukup sih harusnya ya. Iya. Kalau misalnya hackathon tuh sebetulnya kayak gimana sih suasana di sana tuh? Gue tuh penasaran deh. Apakah memang ya udah cuman kalian coding aja gitu, terus yang lain-lain tuh kayak gimana suasananya? Sebenarnya suasananya sangat intens satu Oke. sisi. Karena misalnya kita kerja nih, kita udah ngantuk kan. Tapi kalau lihat tim sebelah kok masih ngoding sampai pagi kan. Kita gak Langsung mau deh. kalah dong rasanya kan. Kompetitifnya Iya, tuh. kompetitif langsung kayak gue juga ngoding nih. Gue juga kerja sampai pagi gitu kan. Mereka gak tidur, kita pun gak tidur gitu. Karena lebih terpacu lah. Karena satu ruangan itu mungkin kalau misalnya waktu tidur jam 5-6 pagi tuh cuma 30-40% yang tidur. Sisanya pada masih kerja. Buset. Gitu. Ngopi juga udah ngopi aja terus, tapi karena disupport ya sama venue-nya bagus banget. Jadi kita mau makan, mau apa tuh disupport semua. Jadi kita beneran dibiarin kalian fokus bikin produk, kalian ngoding sesuatu, kalian deliver something. Yang urusan lain kalian gak usah mikir. Oke, kayak makanan itu udah disediain. Minuman juga Disediain. Terus kalau mau mandi bersih-bersih juga disediain alat-alatnya. Disediain juga. Terus kamu tidur juga ada kasurnya. Udah ada tempat kasur juga untuk tempat tidur. Ada selimut gitu. juga. Tidur kemarin berapa lama waktu lo di sana? Kalau gue selama event 3 jam. Selama event 36 jam itu. Iya. Wah, gue sih udah pingsan kayaknya deh. Tapi kayaknya buat developer gitu udah biasa gak sih kalau nggak tidur dan ngerjain produk? Iya, nggak sih? udah kebiasa lah. Untungnya masih sanggup kan, masih muda. Jadi kayak Iya ya udah. sih, tapi abis itu ya tidur seminggu dah abis hackathon. 15 jam besok. Oh, lo 15 jam habis itu tidurnya. Wah, tapi kan menang ya untungnya. Iya, Tidurnya untungnya nyenyak. menang. Kalau nggak menang sih kayaknya nggak bisa tidur juga sih. Iya. Kemarin waktu selesai 36 jam itu ada yang belum beres gak sih? Sebenarnya setelah 3 bulannya tuh baru submission. Oh. Jam 9 pagi tuh submission, lalu pengumuman tuh jam 3 sore. Oh, Jadi masih ada 6 jam nih, nice. kita masih harus standby, ya kan? Oke, Nah, oke. lalu ya udah gua pun sama teman gua udah submit, lalu kita udah presentasi sampai jam 12 gitu, kita presentasi ke juri-jurinya. Lalu ya udah kita santai gitu kan. Karena itu kan jalan-jalan. Itu kan di Marina Bay Sands event ya kan, venue-nya. Iya. Ya udah teman gua ada yang belum pernah nih ke kasino. Jadi kita ya udah yuk turun jalan-jalan gitu kan. Kita ya udah ke bawah, kita jalan-jalan sampai kita pikirnya sampai jam 2.30 atau jam 3 lah baru naik waktu pengumumannya. Ternyata pas jam 2.30 finalis tuh di email, your finalist please Oke. come to the room Stage, lah. oke. Back roomnya, backstage-nya untuk mau di briefing. Karena kita nggak ada yang connect ke wifi di kasinonya itu, nggak ada yang tahu. Sampai tiba-tiba temen gue ada yang iseng mau ngecek jam. Dia ngecek jam, lalu dia iseng connect wifi, ada email itu dia baca. Plus di WhatsApp langsung, di Telegram sama si Kartiknya, head Si of head of, globalnya. Ya udah pas kita baca dia suruh datang dan dia bilang dia butuh konfirmasi dalam waktu 60 detik. Ya udah. Udah Oke. panik gitu kan, udah panik, udah balas, yes, we're coming. Lalu langsung lari tuh. Dari bawah itu naik 6 lantai ke atas. Pakai tangga. Eskalator Oh, untungnya. kira pakai tangga. Tapi waktu diumumin itu sebetulnya kalian juga belum sadar kalau kalian menang kan? Karena nggak Iya. ada infoin. Karena kita juga jujur udah submit, kita udah pitching, kita kayak we did the best lah apa yang bisa Iya. lakuin. Habis itu ya udah gitu loh, kita nggak kayak berharap banget mau menang atau gimana. Pokoknya waktu pengumuman dia datang aja. Iya. Kalau menang syukur, kalau enggak ya kita Ya pakai udah. untuk belajar lah untuk next Iya, event iya. gitu kan. Ternyata di email gitu, di Telegram gitu, ya udah kita langsung lari, kita langsung ke backstage gitu. Ke backstage di briefing, akhirnya di briefing. Jadi yang top 10 finalis ini bakal maju ke panggung Wih. untuk menjelaskan produk mereka tuh apa, sama live demo aplikasinya gimana. Ya udah kita di briefing, akhirnya udah kita naik ke atas lah gitu sebagai salah satu dari 10 finalis itu. Dan lo yang presentasinya. Gua sama teman gua presentasi. Wih, tapi kalian kenapa nggak berpikir kalian nggak menang? Padahal kalian maksudnya udah bagus gitu loh projectnya dan itu kayaknya beda dari yang lain. Pertama mungkin kita juga nggak tahu project orang lain itu apa Oke. gitu. Cuman kayak mereka juga ya pada pede-pede gitu kan. Ya, kita juga pede sih. Tapi karena kita nggak punya benchmark, kita kan nggak sempat ngecek itu bikin apa sih, kita nggak tahu sama sekali tuh. Dan nggak kepikiran juga nggak sih kalau Nggak lagi kepikiran. coding? Iya, kita fokus ke apa yang kita buat gitu kan. Bahkan kita meja itu sebelahan sama tim lain. Heeh. Ada yang dari Indonesia juga 3 orang. Kita ngobrol, tapi kita gak ada ngomongin kita bikin apa, mereka bikin apa. Cuma ngobrol basa-basi, lu di Indonesia juga ya, basa-basi gitulah teman gitu Nggak kan. kepikiran lah ya buat Sampai ngomongin. gak tahu, jadi waktu misalnya udah submit, ya udah gitu. Ternyata dipilih ya udah bersyukur aja jadinya. Ah,
Wow. Terus gimana tuh perasaannya pas tahu itu menang? Ya happy Terus banget sih. naik eskalator sambil senyum-senyum. Happy Terus? banget sih akhirnya. Wah. Lumayan berkesan berarti yang terakhir ini ya. Berarti Berkesan ini yang banget. keempat kali dan lo menang langsung next Mm-mm. udah di invitation. Mm-mm. Terus juga kemarin kan gue liat kayak lo di invite sama Utopia juga sebagai Iya. pembicara kan. Iya. Karena dia juga ngadain hackathon juga kan. Iya, jadi mungkin gue lebih ke di sana diminta boleh tolong sharing nggak gitu loh. Siapa tahu kan mungkin ya di Indonesia tuh belum seumum itu tentang hackathon ini. Kayaknya sih enggak sih, belum Ya. umum. Nah, jadi gue sekarang udah punya pengalaman lebih ke sharing sih, bukan kayak ngajarin tuh gimana ya, lebih ke sharing ideation tuh gimana Oke. gitu. Ideationnya gimana, akhirnya aku udah ketemu masalahnya apa, kita pakai ini sebagai nyari solusinya. Solusinya udah ketemu, baru kita mapping user Iya. flow itu gimana kalau gua. Habis tahu user flow-nya, baru kita tentuin di user flow ini kita ada pakai sponsor apa-apa aja. Sponsor yang ada di hackathon itu. Oke. Nah, barulah dari situ kita finishing, kita refine, baru kita develop based on user flow itu sebenarnya. Oh, kemarin bayar berapa waktu ikutan hackathon itu? Gratis? Gratis. Gratis, tapi bilangnya bawa sesuatu. Iya. Kalau online juga gratis ya berarti? Online gratis. Tapi kalau kayak gitu, kalau yang online tuh penilaiannya gimana? Karena kan nggak tahu bahwa itu asli atau enggak kan? Oke, kalau misalnya online itu, jadi basically di GitHub itu kita udah dipasang semacam tracker lah gampangnya untuk ngecek codingan ini tuh beneran dibikin dari nol nggak? Jangan sampai kita submit sesuatu yang udah di develop sebelumnya. Oke. Gitu, jadi dia bakal ngecek tuh per Bakal berapa ke-track. lama, ya bakal di track. Kalau tiba-tiba ada codingan banyak di submit, secara gak make sense lah, secara waktu kok 30 menit submit sebanyak ini tuh kan gak masuk akal. Itu bisa di disqualified gitu. Kalau tahun lalu di online itu dari gue lupa berapa ribu yang submit, dipilih sekitar berapa puluh % untuk masuk ke green room. Basically kita pitching lagi gitu. Green room tuh berarti offline. Enggak, online. Oh, online juga? Ya, jadi misalnya ada yang masuk ke shortlistnya ini yang cukup oke lah, itu kita pitching ke juri lagi. Jadi kalau emang nggak masuk ke shortlist ini berarti kayak proyeknya kurang oke lah gitu. Nah, tahun lalu kita masuk ke shortlistnya ini, kita pitching secara online ke Kartiknya, ke beberapa jurinya juga. Lalu dari shortlistnya baru dipilih 10 yang menang. Oh, hadiahnya lebih gede berarti yang online harusnya ya? Mirip sih. Kalau misalnya di Indonesia yang lo pernah ikutan apa? Hackathon apa? Ada nggak sih di Indonesia? Indonesia ada, cuman gue jujur belum pernah ikutan yang Indonesia. Yang di Indonesia belum pernah. Belum pernah ikutan. Kalau yang online itu yang kemarin tuh dari 4 yang lo ikutin itu apa aja project yang lo kerjain? Kalau yang tahun lalu itu ada Chengli. Chengli itu basically gue membawa kearifan lokal lah sebenarnya. Karena di Indonesia itu ada BRI kan. BRI itu yang dia ada kayak agen-agen BRI-nya. Oh, BRI Link. Iya, BRI Link. Iya. Nah, gue mikir gimana kalau warga-warga di desa itu daripada mereka bikin akun bank, akun BRI, dia bikin wallet kripto. Oke. Kenapa? Pertama, untuk loginnya bisa pakai biometrik, pakai fingerprint atau pakai PIN gitu kan. Lalu mereka terima uangnya itu langsung terima uang, bukan nyimpen di bank, nyimpen di akun mereka sendiri kan, karena self custody kalau Iya. wallet kripto. Plus mereka punya address kripto yang kalau misalnya nih dia seniman bisa punya klien dari luar negeri, Betul. ditransfer langsung ke dia, Ke walletnya. ke walletnya dia. Karena sekarang misalnya kita bayangin orang yang di kota kecil yang masih belum punya akses ke global, dia punya klien nih, misalnya contohnya gua tuh dulu pertama kali terima klien dari luar negeri yang Web3, untungnya gue punya Binance, dia bisa transfer ke USDT direct. Oh, iya sih. Dari USDT gue P2P langsung terima cash, ya kan? Kalau gue gak tahu Binance, gue ketemu sama dia nih, dia pun udah gak mau kirim uang via bank, gitu. Itu solusi Iya pengen sih, gue solve bener-bener, sebenarnya. bener-bener. Cuman di Indonesia masih susah gak sih? Iya, Karena masih susah. BRI juga kan kebanyakan dari daerah terpencil, yang which is kayaknya orang-orang daerah belum terbuka itu dengan teknologi Web3 gitu. Terus abis itu lu bikin apa lagi? Lalu ada juga kita bikin basically kayak subscription NFT. Jadi misal kayak kasarnya kayak OnlyFans, tapi lebih ke untuk artis yang bukan ya yang kayak OnlyFans lah, nggak yang nude atau gimana. Iya. Lebih ke misalnya nih JKT48, ya kan satu member itu mau bikin NFT. NFT-nya tuh ada tier-tiernya. Lu beli NFT-nya, lu dapat tier paling tinggi nih, lu bisa chat sama artisnya. Oh, Gitu. Lu misalnya tier paling rendah, lu cuma bisa join ke live streamnya. Kalau lu gak see. punya, jadi kayak kita pakai token getting lah. Lu harus punya Iya. NFT-nya, baru dapat akses ke live streamnya. betul. Gitu-gitu. Jadi kayak membership tapi secara NFT. NFT. Oh, terus yang sebelum yang It Global? Satu lagi tuh kita bikin project tuh yang di Orbis tuh basically mirip kayak Twitter, tapi kayak gimana voting atau chat itu tuh lebih democratize lah gitu. Jadi kayak lu misalnya suka sama sesuatu, ya kan? Lu bisa bantu submit uang, lalu kayak ada orang yang bisa nge-sponsor lebih gitu. Ada nama konsepnya quadratic funding. Oke. Jadi gampangnya gini deh. Misalnya nih, lu satu company A, lu punya dana CSR 10 miliar misalnya. Oke. Nah, lu kan nggak tahu nih ada 10 project yang bilang bantu bikin rumah dong, bantu bikin sekolah dan sebagainya kan. Lu nggak tahu mana yang benar mana yang salah, ya Iya, kan? iya. Nah, lu bisa open ke publik 10 ini,
publik itu bisa menilai. Misalnya ada 10 orang suka yang konsep rumah sakit, mereka submit 10.000 masing-masing, ya kan? Tapi yang misalnya konsep yang sekolahan, kayaknya ini ada dimainin, satu orang submit 10 juta, ya kan? Nah, gimana kita bikin sistem kalkulasi supaya dana 10 miliar ini bakal didistribusiin ke yang lebih kecil ini. Tapi banyak yang support daripada satu project yang gede disupport sama satu orang. Ada kalkulasi arematikanya supaya lebih fair. Iya. Gitu. Iya. I see. Terus yang terakhir yang ini, Yang Squidle. Kalau syaratnya apa sih kalau ikut hackathon itu? Ada gak sih syarat khusus yang harus dipenuhin? Sebenarnya nggak ada syarat sih. Jujur waktu kita kesana banyak juga yang nggak punya ide. Dia kesana beneran mau brainstorming dan di provide juga sama Is Globalnya. Berarti beberapa hari sebelum hackathonnya? Di hari itu juga justru. Di jam yang Di mulai jam mulai itu. Terus gimana tuh kabarnya dia tuh? Bisa gak bikin sesuatu? Ada yang bisa bikin sesuatu, ada juga yang enggak lah. Tapi mungkin kalau yang kayak gitu karena preparationnya juga kurang, ya bukannya mengecilkan tapi mungkin kemungkinan menangnya kecil ya. Iya, Karena kan kecuali waktunya dia juga ketemu habis. ide yang bagus banget, yang unik banget, tetap possible sebenarnya. Tapi ya gua Waktunya lebih ngerjainnya? waktunya Iya itu sih. justru. Iya sih. Berarti kalau misalnya submission tuh sebetulnya apa sih yang lo masukin untuk daftar itu? Untuk pendaftarannya. Pendaftarannya sebenarnya kita masukin data diri sama kita harus nge-stake berapa 0, something Ethereum lah. Lebih ke apa ya? Sebetulnya ke jaminan aja. Oh. Supaya kita beneran submit. Tapi waktu kita udah selesai hackathon, kita submit project, kalau dibalikin lagi. Jadi sebenarnya free. Lebih ke commitment fee lah. Komitmennya. Ya, jangan sampai lu submit doang, daftar tapi lu gak dateng. Iya sih. Kalau gak dateng, Ya yang udah, ini si hilang stake-nya angus, hilang. yang lu stick angus. Berarti kalau kemarin kalau yang di ETH Global berapa? Yang lo stake berapa in rupiah? In rupiah mungkin 500.000, 300.000. Oh, itu masih cengli lah, Iya. masih enggak yang belasan juta atau puluhan Iya, juta dan juga dibalikin sih. juga gitu kan. Jadi ya Iya. udah gak apa-apa. Wah, terus untuk yang project nanti udah beberapa investor masuk, udah berapa banyak investor yang nanyain? Yang nanya mungkin ada beberapa 3 atau 4 orang, tapi belum ada yang langsung deal gitu. Karena kita juga mau Consider ya? refine lagi gitu. Kita mau refine lagi produk kita supaya kita juga lebih enak dong kasih tahu mereka bisnis modelnya gimana, targetnya gimana, saham-sahamnya gimana gitu. Oke, berarti bisa juga ikutan hackathon tanpa harus coding. Bisa. Ya gak sih? Bisa. Yang codingnya orang lain. Iya. Soalnya kan kebanyakan orang tuh mikirnya hackathon tuh harus bisa coding full. Tapi minimal paham aja apa ya, helikopter view-nya kan, mau gimana sih Iya. project-nya kan. Mm-mm. Sebenarnya pengen nonton videonya sih yang punya lo sih. Boleh. Tapi susah ya masukinnya ya. Misalnya nonton video yang waktu lo presentasiin ke orang tuh kayak gimana sih? Linknya mungkin nanti gue bisa share. Nanti gue share Yang- di iya. description box Iya, kali ya. boleh. Nanti bisa dilihat di situ. Oh, dan sebetulnya kan kayaknya tuh kalau soal hackathon orang-orang tuh banyak yang masih tabu kali ya, kayak ini tuh sebetulnya apa gitu, dan takut karena ini hackathonnya jauh di luar negeri gitu, enggak di Indonesia. Bahkan mungkin yang di Indonesia aja mereka masih agak ragu untuk daftar. Iya. Kayak kenapa lo punya confidence sampai mau daftar ke hackathon luar negeri dan tapi akhirnya menang juga sih. Gitu. Apa yang bikin lo confidence sih? Karena pede aja pokoknya, karena gue merasa ya selama kita bisa build something, ada Iya. produk yang menurut gue tuh bisa solving banyak problem, kita gas aja gitu loh. Karena kan nothing Iya. tulus. Iya benar-benar. Iya kan? Mentok ya rugi tiket gitu doang. Iya. Sisanya Iya sih. di provide. Lu selama di sana makan dibayarin semua. Ya kan? Semuanya Tempat udah tinggal ada. dibayarin. Iya. Iya, karena kita juga nggak pernah tahu kan. Maksudnya untuk si industri Web3 kan masih kecil banget kan, dan masih banyak banget hal yang bisa kita solve bareng-bareng gitu. Mungkin nanti sekarang nih kan Rickson dan tim sudah menemukan yang Squidle itu. Mana tahu tahun depan 5 tahun kemudian Iya. tuh itu jadi salah satu kayak service yang cukup general lah, di semua tuh udah dipakai sama semua orang. Dan mungkin juga ada ide lain yang bisa menyelesaikan permasalahan yang kalian tuh ada tapi belum muncul aja gitu. Iya. Dan barangkali nextnya banyak juga project-project Indonesia yang bisa Iya. ikutan hackathon ya. Iya, gue sangat encourage sih untuk siapapun lah, gak harus developer. Kalau developer justru bagus, Iya. gitu. Cuma kalau yang non developer pun juga bisa nyoba dulu aja Iya. apply. Apalagi banyak hackathon tuh free kan. Jadi kayak kalaupun kalian misalnya menang, ya bagus. Kalau enggak pun kalian nggak ada rugi apa-apa. Betul. Ya kan, selama perjalanan itu kalian effortnya oke, kalian effort tapi belajar. Buat Jadi tahu ngajar- flow-nya gimana, Iya. gitu. Dan experience-nya juga kali ya, karena itu Experience-nya. yang mahal sih. Kayak lu ikutan sebuah kompetisi itu ada perasaan tersendiri. Iya. Ya kalau pertama kali nggak menang ya nggak apa-apa. Iya. Kan mana tahu percobaan keberapa menang kayak lo lah ya. Kan lo pertama, kedua, ketiga kan masih belum sampai Belum finalis finalis. kan. Kita 3-4 kali itu pada menang sponsor semua. Sponsor Iya. kita menang semua, tapi baru finalis baru kali ini. Oh iya sih. Gitu. Jadi learning by doing-nya di Learning situ. by doing di situ. Dan nanti makin lama makin sempurna dan makin Iya. makin besar sih. Oke, mungkin ini juga di luar yang tadi soal hackathon, masih banyak banget kan yang nanya ke gue. Kalau misalnya developer Web3 itu yang dikerjain itu apa sih?
Dan apa sih yang ngebedain sama developer yang di Web2 itu? Mungkin pekerjaannya. Oke. Yang paling beda sebenarnya itu ada blockchain developer kalau di Web3. Blockchain developer. Iya, itu yang kalau di tim kemarin yang handle tuh Harry. Nah, kalau misalnya blockchain ini fokus tuh dibikin smart contract gitu loh. Smart contract tuh gampangnya lu beneran bikin satu kontrak yang smart lah. Iya, Ya iya, kan? betul. Kontrak yang smart karena apa? Dibilang smart, dia kalau misalnya ada if else itu jelas, tapi semua data tuh di blockchain. Jadi, misalnya Iya, gampang iya. gini deh, suatu kontrak dibuat, misalnya ada Ethereum masuk ke sini, dia akan ngeluarin NFT. Betul. Itu smart contract tuh sudah tuh. Pakai ini ya, pakai sistem jika ini maka Iya, ini gitu. Itu jika yang paling gampang sih. Bedanya kalau yang di web tuh itu kan di back end suatu company, kita gak tahu gimana bentuknya. Iya. Smart contract itu di blockchain dan public. Lu bisa ngebaca gitu. Jadi lu gak bisa percaya jika lu masukin something akan keluar hal ini secara online, lu bisa ngelihat, Betul. gak private gitu. Kasarnya gini, kalau di bank yang web tuh atau yang biasalah, kita tahu dari mana kalau kita transfer 100.000 ke suatu bank, selalu kita nambah. Iya. Kita nggak tahu Iya. dong. Kalau misalnya tiba-tiba servernya rusak, nggak nambah, ya udah nge-glitch, ya kan. Tapi kalau di smart contract, karena public, lu sangat tahu waktu masuk, waktu keluar, dan keluar akan kemana. Semua tuh sangat transparan. Gitu. Ya. Dan kayaknya gue tuh tahu juga kalau misalnya selama ini kan yang mengerjakan sistem seperti itu kan kalau di keuangan web tuh di bank kan. Iya. Bank tuh yang membuat sistem itu. Jadi kalau lu transfer ke gue 100.000, duit lo berkurang, Iya. di gue bertambah. Iya. Itu yang bank lakukan. Tapi kalau di blockchain tuh ya dilakukan oleh si blockchain ini gitu. Iya, si smart contract ini Dan yang smart contract nentuin. ini yang dibikin gitu. Dan blockchain developer berarti cuma bikin smart contract doang atau ada yang lain juga? Utamanya smart contract itu. Tapi setelah misalnya dibikin smart contract, kita harus integrasi. Integrasi ke front end-nya. Karena kan user gak mungkin akses ke smart contract secara langsung. Tampilan dari user, UI-nya itu adalah yang kayak, dia masukin angka, dia klik button, dia pilih koinnya. Nah, itu yang integrasi ke front end-nya. Jadi dari blockchain bisa langsung ke front end, ke UI-nya, bisa juga via back end dulu gitu. Jadi secara konsep sebenarnya bedanya Web3 sama Web2 tuh paling dasarnya adalah beda di smart contract sama back end biasa. Oke, tapi kemarin waktu yang ngerjain back end sama front end orang yang sama? Enggak, front end 2 orang, back end 1 orang, tapi back end ini dia juga si Kelvin dia bantu front end juga lah. Jadi juga ngerti smart contract gitu. Jadi sebenarnya kita nggak sangat patok-patok gimana banget sebenarnya. Kalau bisa semua justru bisa semua. Lebih enak lu ngerti blockchain, lu ngerti back end, lu ngerti front end. Tapi misalnya lu masih awal-awal, lu milih salah satu dulu aja. Misalnya mau jadi developer gitu kan. Lu awalnya front end developer, lu coba lihat-lihat blockchain tuh gimana gitu. Oh, oke. Terus berarti kalau di Web3 itu ada yang tugasnya sebagai blockchain developer, full stack, front end sama back end. Iya. 4 ini berarti. Kalau secara developer 4 itu dasarnya. Berarti tugasnya juga beda-beda ya tergantung. Tugasnya beda-beda, cuma ada yang kadang overlap lah. Kadang back end itu nyentuh smart contract juga. Iya. Kadang misalnya yang front end nyentuh integrasi ke blockchain juga gitu. Oh, I see. Dan lo sebagai product manager. Ya, gue product manager, product designer, UI UX. Pokoknya Semuanya. yang selain dev gue cover gitu. Iya, berarti lo yang lebih ke helikopter view-nya, ngelihat Iya, semuanya, lo ngelihat bakal semuanya. bantu manage, bikin roadmap-nya, terus juga lo bikin Pitch deck-nya, flow-nya, pitch flow-nya. deck-nya, semua-semuanya gitu. Tapi kalau misalnya untuk di perusahaannya gitu loh, itu sama juga kayak gitu kurang lebih Kurang lebih sama. scope Iya. of work-nya. Oh, oke. Soalnya kan banyak banget yang lagi tertarik ke Web3 developer dan kayaknya Web3 developer juga lagi belum banyak ya di Indonesia Indonesia ya. belum banyak sih. Masih belum banyak banget. Dibandingkan negara ASEAN, Indonesia tuh sebenarnya tergolong sedikit. Oh. Banyak kan tuh di Vietnam, Filipina tuh udah lebih banyak. India India udah, apalagi? apalagi tuh udah yang IT semua. IT semua gitu. Mayoritas yang ikut kemarin juga banyak kan dari India. Menang nggak? Ada yang menang nggak? Ada yang menang juga. Oh. Gitu, karena emang ya mas secara kita bisa bilang lah developer Indonesia sama India kalah lah gitu loh. Tapi Iya. justru itu yang jadi motivasi harusnya gitu. Kenapa kita bisa kalah sama orang India gitu? Karena kan secara kultur ya gak Mirip, sejauh itu kan mirip. sebenarnya, sama-sama di Asia, sama-sama orangnya banyak gitu kan. Tapi di mereka tuh lebih termotivasi dan jujur lebih pede-pede orang India itu. Iya. Mereka kelihatan sih. daftar aja. Ada yang gue ketemu orang India, dia nggak ada pengalaman, nggak ada developer, nggak bisa ngoding sendiri, datang aja daftar gitu. Ada juga yang orang ini udah jago banget, udah pintar banget, daftar menang gitu loh. Jadi kayak Wow. mereka pintar atau gak pintar atau punya pengalaman gak punya pengalaman, PD-nya ada. Iya. PD dulu aja makanya. Itu kayaknya orang Indonesia masih kurang pede sih Bener. sama kayak gitu-gitu. Iya. Dan kayak dia mikirnya kalau udah hackathon terus di luar di internasional gitu. Dia kayak udahlah gitu. Iya. Itu mental itu sih harus dikalahin Mentalnya ya. harus di-push sih.
Iya, dan lo berharap gak kalau misalnya nextnya mungkin makin, ya pasti lo berharap kan nextnya pasti bakal lebih banyak orang yang dari Bener. Indonesia ikut Iya. hackathon di global supaya nama Indonesia lebih sering muncul lah Iya. sebagai pemenang gitu. Bener. Dan kayak mungkin di Indonesia pun akan bertambah banyak sih yang hackathon kayak gini karena Iya. kan Web3 juga lagi berkembang. Lagi rame. Dan mungkin nextnya juga akan ada di support sama Kominfo. Kita juga kayaknya ada beberapa event di akhir tahun ini kan yang memang mengadakan hackathon. Mungkin sebelum coba yang di luar, Coba kalian Indonesia coba dulu. Indonesia dulu Iya. gitu. Lo ini gak sih open kayak diskusi atau mungkin sharing gitu buat orang-orang yang belajar? Gue open sih, jadi kalau misalnya ada yang pengen nanya, ada yang nanya-nanya lah gitu kan, pengalamannya gimana, idenya apa, bisa via Instagram. Iya. Lu gak bikin grup gitu yang kayak khusus untuk? Enggak, belum lah. Kirain bikin grup Telegram Enggak, semuanya yang mau iya. ikut-ikutan gitu, lu jadi konsultan yang one on one gitu. Lebih ke sharing lah gitu. Mungkin kalau gue lebih bisa sharing pengalaman gue main gimana, siapa tahu bisa membantu lah kalian ke depannya mau ikut hackathon, idenya itu gimana. Karena kadang ada orang itu yang dia pengen ikut, tapi kadang mentok di ide. Atau punya ide tapi kayak nggak bisa validasi, ini ide bagus nggak ya? Bener. Atau udah ada belum ya? Nah itu yang mungkin jujur kalau gue banyakin ngobrol sih. Gue banyak ngobrol sama teman-teman gue, ngobrol sama orang di Web3 lah, kayak komunitas-komunitas juga gue ngobrol, ide ini gimana? Atau kadang gue denger ide dari mereka, atau kita bisa gabungin nih, kita denger di 3 orang, idenya apa, kita refine, ya kan? Dengan cara kita sendiri, dengan pengetahuan kita punya, jadi ide baru bisa. Iya. Gitu. Karena gue juga lihat kan waktu kemarin lo di Bali kan kayak di semua event lu tuh ngobrol sama semua orang, literally semua orang. Si Rickson ajak ngobrol, terus diskusi cukup panjang juga, dan maksudnya jadinya ya seperti ini karena lo banyak ngobrol, banyak ngasih mungkin sharing, jadinya tahu kan. Dan banyak deh kayaknya yang teman-teman juga terhalang oleh ide itu tuh sebetulnya udah ada yang pakai nggak sih? Gitu karena mungkin mereka nggak tahu. Tapi mungkin salah satu caranya juga kalian mesti rajin-rajin datang ke event sih untuk ngobrol-ngobrol, diskusi. Bener banget. Jadi ketemu orang-orang yang cukup udah lama di Web3 jadinya tahu. Atau dengan podcast juga, dengan podcast Selar. Iya, bisa juga podcast Selar. Tapi kita nggak spesifik bahas hackathon sih sejujurnya. Tapi mungkin lebih ke ide-idenya ya kan? boleh dan ikut komunitas kan nanya-nanya di grup. Mungkin. Kalau misalnya dari lo sendiri sebetulnya ini gak sih nextnya ada kayak target hackathon yang lo tuh kayak pengen banget ikutan yang terbesar gitu selain It Global? Jujur kalau yang gue lihat ya, yang secara paling gede Web3 itu It Global yang paling gede. Oh, itu yang paling gede? Iya, makanya kita mungkin kalau bisa It Global yang Bangkok ini kalau kita bisa menang lagi justru bagus gitu loh. Karena It Global yang sama tuh prize poolnya beda-beda gitu. Kayak misalnya tahun ini ada yang di tahun lalu kayaknya yang ada di India, ada yang di Istanbul. Ya, itu gue lihat yang offline. di Istanbul 2023 kan tahun lalu kan. Nah, kalau ini tahun ini kayaknya satu yang paling gede tuh yang di Bangkok ini nih. Secara prize poolnya karena kan setelah acara DevCon kan. Habis DevCon di-connect sama It's Bangkok. Hackathonnya ini. Kayak gue mau datang deh. Gue kayak tanggal berapa sih? Hackathonnya 15-17 November. Kalau misalnya yang Denkennya? DevConnya itu tanggal, kalau gak salah tanggal 9 atau 10 deh. Gue juga kurang ingat yang DevConnya. Oh, oke. Berarti masih deket-deket lagi. Teman-teman kalau mau ikutan juga bisa dari sekarang persiapan aja ya, cari-cari. Terus chat Rickson di Telegram. Ini kalau yang di Telegram ngechat semua, ini gue yakin kalau gue taruh link inian lo banyak yang ngejabri deh pasti. Banyak yang nanya-nanya. Gak apa-apa. Berarti sekarang lo hanya fokus ke end goal aja? Iya, gue sekarang dia fokus di end goal. Kita mau gerakin kayak kita sebagai DevHouse Web3 lah gitu. Yang di Indonesia sebenarnya setelah gue ngobrol ada banyak sebenarnya kan. Tapi gue pingin kalau bisa tuh lebih banyak lagi dan kita bisa collab lah antara DevHouse gitu. Karena di Indonesia mungkin banyak orang udah tertarik tentang blockchain, tentang NFT, tapi mungkin nggak tahu. Gue pengen bikin NFT membership nih untuk company gue. Tapi gue harus kontak siapa gitu kan. Karena belum ada top of mind lah gitu. Nah makanya gue fokus ke end goal, kita provide service lah. Kalau sebagai company, sebagai orang punya project NFT, project token, apapun lah tentang blockchain, kita bisa support gitu. Oh, oke. Lo berarti mau fokus ke end goal aja, nggak mau kerja tempat lain di Web3? Fokus ke end goal sekarang. Soalnya udah ini ya, udah cukup confident dan udah sering menang dan udah dilihat juga nih. Kayaknya bentar lagi Instagramnya banyak followersnya. Amin. Lo nggak bikin ini aja di Telegram kayak DevOps kayak bikin grup Telegram dan memang fokus mungkin Web3 developer yang memang udah pengalaman gitu, yang mau belajar bareng dan mau fokus bikin project. Lo nggak mau bikin itu? Mungkin sih. Jadi gue juga dalam beberapa hari ini banyak ngobrol lah, ketemu sama DevHouse lain gitu kan. Mungkin ya kita bakal ngobrol apa yang bisa kita bikin bareng gitu. Karena DevHouse yang gue kenal juga ada yang dia ikutin It's Global yang tahun lalu yang online dan dia menang sponsor juga salah satunya. Tapi kayaknya kurang banyak didengar gitu kan. Nah ini yang gue pengen kurang muncul. Nah ini pengen gue push gimana
biar rame nih, karena kan makin banyak orang lihat, oh menang, makin banyak developer tuh jadi ekosistem terbentuk gitu kan. Karena sekarang sebagai developer Web3, jujur kita nggak segampang itu loh kita nyari talent, ya kan. Ini Iya. talent juga banyak yang nggak tahu kalau gue belajar Web3 gue kerja di mana, Bener ya kan. sih. Nah Padahal makanya mah. ekosistem harus dibangun gitu dengan Iya, kita nge-share, oh ada loh Web3 Dev House di Indonesia. Lu kalau di Web3 bisa menang segini loh. Ternyata kayak ini kan industri masih gede banget ya. Iya, Dan punya iya. potensi yang sangat gede. Gitu. Iya, karena kan kadang suka ada yang orang-orang tuh mau ngejar pencapaian tertentu kan. Kayak, "Di kalau gue di Web3, apa nih pencapaian gue?" Misalnya kalau gue developer tuh apa sih level tertingginya tuh Iya. gitu. Kan kayak misalnya influencer kan udah tahu nih terkenal, punya followers banyak tuh ada pencapaian di situ kan, Iya. ada ininya kan. Tapi kalau di developer kan mungkin salah satunya yang menang hackathon. Menang Itu jadi hackathon. satu pencapaian yang bisa dipakai Bener. lagi gitu di next project. Benar. Wah gitu. Lo tuh gak mau kepikiran bikin ini ya, kayak konten di YouTube atau di TikTok atau di Instagram memang ngebahas fokus project-project dari back end-nya, front end-nya, mungkin dari smart contract-nya, tapi coding-nya gitu loh. Karena kan kayaknya belum ada deh. Kebanyakan kan ngebahasnya tuh project-projectnya, trading gitu. Tokennya. Tapi back end-nya tuh gak pernah ada Benar. yang bahas. Menurut gue kayaknya lo harus udah mulai bikin konten itu deh. Tergantung banyak yang chat gak ya? Kalau banyak chat gue mungkin bikin. Ayo chat semuanya, kalau enggak kita hitung dari like video ini, Like video ini juga, komen kalau komen. kalian mau tahu banyak soal hackathon, Web3 developer, terus juga product manager, UI UX, itu kan sebetulnya kayak menurut gue tuh nggak ada di Indonesia. Kebanyakan tuh ngebahas airdrop, Benar. ya kan sih? Iya. Yang lain-lain gitu. Iya. Tapi belakang-belakangnya tuh kita perlu edukasi itu juga. Benar. Yuk kalian komen dong kalau kalian setuju sampai 100 yang komen mau bikin. Rickson Iya. langsung bikin konten perdana ngebahas soal semuanya. Iya. Gitu, mungkin tips-tips soal hackathon. Bahkan mungkin kalau ada hackathon bisa jadi juri juga. Bisa. Lu gak mau bikin hackathon? Mini hackathon gitu. Nanti di Mulung Fest atau di Indonesia Blockchain Week. Mungkin. Ya harusnya lu udah ini sih, udah jadi minimal penasehat lah. Karena lu Iya. udah pernah menang juga. Bantu-bantu sama yang lah lain. kalau bisa sharing, Bantu, kenapa bantu. enggak gitu. Iya benar. Wah menarik. Jangan lupa ya kalian komen. Nanti gue kasih link telegramnya Rickson. Kalian Instagram aja. Jangan Telegram. kalian chat. Tapi lo harus aktif Instagram kan lo Iya. jarang posting. Baru Aktif ya. baru aktif belakangan. Karena udah mulai terkenal ya. Baru ada yang chat lah, jadi ya udah untuk connect, why not gitu. Iya benar. Calon influencer nih kayaknya nih. Belum lah. Ayo lah, bikin lah. Ayo Nanti. bikin yang ini. Soalnya gue menunggu itu, menantikan itu. Karena itu juga salah satu materi yang kayaknya menarik untuk dipelajarin sih. Supaya orang-orang tuh gak bingung bedanya Web3 Bener. developer tuh sama Web2 tuh apa. Iya. Kan orang banyak yang menahan untuk pelajari, takutnya ya nggak sesuai ekspektasinya. Bener. Padahal kan sebetulnya kesempatannya sangat besar, masih Bener. blue ocean banget. Masih blue ocean di Indonesia terutama karena Iya. trader tuh udah banyak gitu kan. Misalnya Betul, kita betul. ngomong token misalnya kita ngomong Manta. Volume Manta. Orang taunya volume token dijual beliin kan. Iya. Padahal kan Manta itu suatu chain L2 yang ada volume. Volume Iya. penggunaan Manta itu gimana? Volume penggunaan chain ya beda dengan volume jual beli tokennya. Iya, Nah ini lebih penting. Kalau volume secara chainnya itu jelek, harganya nggak akan kemana-mana Betul, gitu kan. betul. Nah makanya ini something yang belum dilihat dari orang kebanyakan. Iya. Taunya CoinGecko, CoinMarketCap. Coba lihat DeFi lama, coba lihat Dune Analytics, coba lihat Arkham. Karena ini on-chain data yang udah public sebenarnya. Gitu. Tapi gak banyak orang tahu. Orang taunya, oh gue gue beli token ini, beli token itu, gue jual, gue rugi, gue menang. Ya itu gak akan kemana-mana, lu cuma jual beli doang sebenarnya Iya, kan. iya. Dan kalau lu pelajarin developer bisa paham itu, bisa Jujur, tahu itu. lebih paham justru. Lu jadi tahu, oh kenapa suatu chain ini sunset. Kenapa sunset? Karena TVL-nya rendah. TVL itu apa? Total value lock, ya kan? TVL itu dari mana lagi? Lu bisa pelajarin. Basically fundamentalnya lah. Iya, iya. Gitu. Wah, banyak banget, menarik banget nih. Kayak ya udah kita gak usah bahas banyak di sini. Ntar Iya. lu bahas di konten lo biar Iya, boleh. biar viral, biar terkenal. Nanti pokoknya kalian jangan lupa komen di bawah sampai 100 komen baru kita bikinin konten khusus untuk ini ya, untuk Web3 developer, developer lah, gitu, utamanya lebih Indonesia. detail. Kayak sekarang masih belum sih. Masih yang basic-basic yang udah ada gitu. Oke, what's next berarti selain yang ini, selain yang nanti ETH Global, Sen? It Global Bangkok kita akan ikut. Lalu untuk yang Oasis ada Ikut lagi. ada Itu hackathon kapan? yang Oasis itu online, deadline-nya tuh 4 November. Oke. Jadi kita lagi akan refine Squidle. Karena yang orang Osisnya juga nyaranin, kalian udah pakai nih teknologi kita, pakai satu lagi, submit lagi aja, gak usah ide baru. Oh. Karena mereka masih mau lihat kita bisa push Dimaksimalkan Squidle, apa iya, nih? di-push sejauh mana. So submit lagi. Lalu juga ada Ethereum yang Solana, hackathon yang Solana, yang dalam waktu seminggu 2 minggu ini kita juga akan submit. Wih. Mungkin 3 itu sih utamanya, sama ya kita tetap ada beberapa klien yang kita maintain. Gitu. Sama investor buat end goal. Amin. Amin. Semoga ini ya, semoga lancar ya. Nanti kalau misalnya udah menang lagi nih, ntar kalau November akhir deh, Iya. kita
podcast Ya, lagi gue ya. sharing lagi. Podcast lagi, kita sharing lagi dan kita lihat Boleh. sudah sejauh mana nih Iya. followers untuk di konten-kontennya Oke. Riksan. Kayaknya kita udah cukup panjang ngobrolnya. Nanti mungkin biar teman-teman pada penasaran deh, kita simpan untuk part 2-nya. Oke. Nanti kalau mau tahu update-update soal hackathon atau apapun, nanti Riksan ini kan akan sharing di Instagram Iya, kan, kalau di ada Instagram info-info. kalau ada yang chat, gue juga bakal share beberapa event-event hackathon yang mungkin gue akan ikut, yang mungkin kalian juga bisa ikut, ya gue akan share di Instagram. Nice. Nah, kalian harus standby sih di situ sih. Wah, ini lumayan daging banget ya. Gue sampai nggak bawa cue card apapun karena gue udah penasaran. Udah kayak semuanya otak gue. Oke deh, thank you Riksan. Oke. Semoga lancar Amin. hackathon lo. Iya. Semoga menang, jadi finalis lagi, dapat Amin. USDT yang Iya. berlimpah-limpah. Buat teman-teman, thank you so much udah nonton podcast Selar. Semoga kalian suka episode kali ini. Jangan lupa untuk komen supaya bisa dibikinin konten sama Riksan. See you di next video. Bye bye. Dadah.